Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Angelina Damayanti dari Perbankan Syariah B dengan NIM 22402046. Di sini saya akan membawakan materi PKN yang pertama, yaitu tentang kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan, yaitu kata warga bisa diartikan sebagai anggota. Warga negara merupakan anggota dari sebuah komunitas dan organisasi kekuasaan yang disebut negara. Warga negara adalah setiap orang yang menurut undang-undang termasuk sebagian warga negara. Secara terminologis, istilah warganegaraan atau citizenship yang dalam berbagai hal sering dirancaukan dengan ilmu kewarganegaraan atau civis dengan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Asas penentuan status kewarganegaraan. Dalam menentukan status kewarganegaraan, seorang dikenal dengan adanya dua asas umum yang dapat digunakan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah pengetahuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang, sedangkan ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan. Cara memperoleh status kewarganegaraan yang pertama yaitu permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi, yang kedua karena perkawinan atau pernyataan, yang ketiga karena berjasa kepada NKRI, yang keempat mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, dan yang terakhir karena pengangkatan. Yang selanjutnya yaitu kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga permohonan sendiri. Yang keempat masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu. Yang kelima secara sukarela asal masuk dalam dinas negara asing. Yang keenam diakui oleh orang asing sebagai anaknya selama orang belum berusia 18 tahun. Yang ketujuh yaitu secara sukarela mengikat janji setia kepada negara asing, dan yang terakhir turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk sesuatu negara asing. Yang terakhir buat tempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus-menerus tanpa alasan keimigrasian. Yang selanjutnya yaitu keimigrasian adalah kegiatan, pengaturan, dan pengelolaan tentang keluar masuknya juga keberadaan seseorang di negara lain. Imigrasi adalah keluar masuknya seseorang dari suatu negara ke suatu negara. Hal-hal yang perlu diketahui oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Yang pertama tentang keluar dari Indonesia. Warga negara yang tidak mengadakan perjalanan ke luar negeri harus memiliki buku surat perjalanan resmi dan tanda kewarganegaraan Indonesia atau yang disebut dengan paspor. Yang kedua yaitu izin dan penolakan. Yang terakhir yaitu visa. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia. Pengertian dari demokrasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Demokrasi juga diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Dewi Susilo dan kawan-kawan menerangkan bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Manfaat dari demokrasi yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme, dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, pembaharuan kehidupan sosial. Hubungan demokrasi dengan pemilihan umum antara lain yaitu yang pertama, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat atau rakyat yang berdaulat. Yang kedua, dalam negara demokrasi semua warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik. Yang ketiga, pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan perwakilan. Yang keempat, pemilihan umum adalah suatu prosedur di mana warga negara dan memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pimpinan dan wakil rakyat. Yang kelima atau
Pemilihan umum adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Yang keenam, pemilihan untuk harus mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik serta melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Yang ketujuh, kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak ada kontrol dari rakyat. Yang kedelapan yaitu pemilihan umum adalah salah satu bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintah, di mana pergantian kekuasaan pemerintahan dilakukan atas kehendak rakyat melalui pemilihan umum. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Dalam kata lain, pemilu adalah pelaksanaan penting dari demokrasi prosedural. Prosedural utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan atau representative government. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem distrik atau single member constituency. Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan asas kesatuan geografis. Yang kedua yaitu sistem perwakilan berimbang atau proporsional, multi-member constituency. Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau partai politik, organisasi sosial politik. Para pemilih adalah pemilih tanda atau lambang Orsopol atau organisasi sosial politik. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian sistem pemilihan umum. Yang pertama yaitu sistem distrik atau keuntungan sistem ini adalah yang pertama, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilihnya dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Ya, yang selanjutnya lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisasi dengan partai lain. Hal ini mendukung kestabilan nasional. Selanjutnya, sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Kerugian sistem ini yaitu yang pertama, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Kemudian sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali atau terbuang sia-sia. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Yang kedua, sistem perwakilan berimbangan atau proporsional. Keuntungan dari sistem ini adalah dianggap lebih representatif karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursi di parlemen. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Kurang mendorong partai-partai yang berintegritas satu sama lain. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan. Kerugian dari sistem ini adalah kurangnya mendorong partai-partai dan berintegritas satu sama lain. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya.
banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas parlemen. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu tentang otonomi daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Dengan menunjukkan pasal 18 ayat 1, kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Pengertian dari otonomi daerah sendiri yaitu otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu auto dan nomos. Auto memiliki arti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self-sufficiency of social body and its actual independence. Jadi, ada dua ciri-ciri hakikat dari otonomi, yakni yang pertama legal self-sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self-government atau the condition of living under one's own law. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat self-government yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Menurut KBBI, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian prinsip-prinsip otonomi daerah yang pertama yaitu prinsip luas, bahwa yang dimaksud dengan luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintahan pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh satu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Yang kedua yaitu prinsip otonomi nyata, bahwa yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab, bahwa yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dan yang ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan peletakan kewenangan dan penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian, pada intinya, tujuan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya yaitu urusan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintah daerah bukan berarti semua urusan pemerintah diserahkan kepada daerah. Ada beberapa urusan strategis nasional yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Urusan atau kewenangan itu meliputi yang pertama yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan justisi, moneter dan fiskal. Yang terakhir adalah agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang
perencanaan nasional dan peradilan pembangunan nasional secara makro, dana pertimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian nasional, dan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya pendaya gunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Dampak positif dan negatif dari otonomi daerah yaitu yang pertama dampak positif, sosial budaya lebih berkembang, pertahanan dan keamanan, potensi daerah berkembang, kewenangan daerah atas kebijakan tertentu, daerah dapat lebih maju, mudah mengelola sumber daya, efisiensi waktu, efisiensi biaya, desentralisasi kekuasaan, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan. Dampak negatif dari otonomi daerah yaitu dampaknya daerah miskin, lambat berkembang, menyusut konflik antar daerah, tidak ada koordinasi antar daerah, tidak ada kesenjangan sosial, pengawasan berkurang, pejabat daerah sewenang-wenang. Dan yang terakhir, sibuk dengan wilayahnya sendiri. Materi yang keempat yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perdebatan mengenai HAM muncul sebagai upaya yang mengoreksi kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang konstituante. Namun kemudian konstitusi dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan Dekret 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang 1945. Pada periode reformasi muncul kembali perdebatan mengenai konstitusi perlindungan HAM. Begitu pula gagasan untuk mencantumkan HAM ke dalam pasal Undang-Undang Dasar. Maka perdebatan bermula pada lahirnya ketetapan MPR nomor XVII MPR 1998 tentang HAM. Isinya bukan hanya memuat piagam hak asasi manusia, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengatakan untuk mengklarifikasi instrumen internasional HAM. Pengertian HAM yaitu secara umum adalah hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. HAM tidak dapat dicabut secara bersifat hakiki dan universal pada semua manusia. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi privat berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Hak dapat dikaji dalam dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan dalam teori kemauan atau will theory dan teori kepentingan interest theory. Pendekatan teori kemauan menjelaskan bahwa hak mengutamakan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Sementara dalam pendekatan teori kepentingan lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Dalam lingkungan nasional, realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi, yaitu keadilan segitiga, yaitu yang pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Yang kedua yaitu keadilan bertaat atau legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Yang ketiga keadilan kumulatif, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga negara. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu bersifat hakiki dan universal. Bersifat hakiki berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Universal berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia tersebut. Hak yang bersifat tidak bisa dicabut berarti hak-hak yang sudah ada di dalam manusia sejak lahir dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. HAM bersifat tidak bisa dibagi, berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh hak yang sama, setiap hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial budaya. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Kebijakan dengan menetapkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia. Yang pertama,
tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perlindungan HAM. 3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang keempat, PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Yang kelima yaitu PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Langkah penegakan dan perjuangan HAM. Yang pertama, sosialisasi hak asasi manusia, perlindungan HAM, advokasi HAM, kelembagaan, pelestarian budaya atau tradisi lama, pemberdayaan hukum, dan rekonstruksi nasional. Materi selanjutnya yaitu masyarakat madani. Pengertian dari masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris atau civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang artinya peradaban. General seperti yang dikutip Mahasin 1995. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani yaitu yang pertama, diakui semangat pluralisme. Artinya pluralisme telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui peradaban konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Yang kedua yaitu tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara seagama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghindari pendapat dan pendirian orang lain. Selanjutnya yaitu yang C, tingkatnya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Yang D yaitu masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik. Materi yang terakhir yaitu integritas versus korupsi. Integritas adalah konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketetapan dari tindakan seseorang. Fungsi integritas yang pertama yaitu fungsi kognitif atau cognitive function of integrity. Fungsi kognitif adalah fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri. Yang B, fungsi afektif atau affective function of integrity. Fungsi afektif adalah fungsi yang meliputi hati nurani yang harga diri. Manfaat dan tujuan dari integritas yaitu manfaat integritas secara fisik. Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari dengan normal dan baik. Manfaat integritas secara intelektual yaitu integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang sehingga dapat bekerja dengan baik. Manfaat integritas emosional, integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja.
Yang D, manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu. Secara harfiah, istilah korupsi berarti segala macam perbuatan buruk seperti yang dikatakan Anji Hamzah, keburukan, ketidakjujuran, penyuapan, maksiat, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau pernyataan yang kasar atau fitnah. Dalam pengertian sosial, korupsi dikaitkan dengan penggelapan uang milik pemerintah atau kantor dan menerima suap sehubungan dengan jabatan pekerjaan meskipun secara hukum tidak persis sama. Macam-macam bentuk korupsi. Yang pertama yaitu korupsi ekstotit, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua yaitu korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau lembaga untuk membuat peraturan dan kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu korupsi subversif, mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Dan beberapa bentuk korupsi yaitu seperti kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan uang atau surat berharga dalam jabatan, dan perbuatan curang. Penyebab dari korupsi yang pertama yaitu sifat tamak dan keserakahan, ketimpangan penghasilan sesama pegawai negara, pejabat negeri pejabat negara, gaya hidup konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, kurangnya adanya keteladanan dan dari pimpinan. Akibat dari korupsi yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewajiban pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi, dan hukum tidak lagi dihormati. Upaya untuk mencegah terhadap tindakan korupsi yaitu yang pertama menerapkan nilai moral. Nilai moral bisa berupa kaidah atau aturan tingkah laku yang seharusnya ditampilkan dan menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat. Yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari peran yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, termasuk pemegang kekuasaan. Yang ketiga yaitu norma hukum. Norma hukum yang mengandung nilai-nilai larangan atau kewajiban tertentu dapat menjadi pencegah perilaku korupsi karena pelaksanaannya terhadap norma hukum di bidang didukung oleh kekuasaan negara oleh kekuasaan negara dan sanksi yang diancamkan. Hubungan antara integritas dan korupsi. Integritas dan korupsi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelola yang baik. Integritas merupakan salah satu pilar penting dalam mencegah dan melawan korupsi. Ketika individu atau institusi memegang teguh nilai-nilai integritas, mereka cenderung bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang melarang praktik korupsi. Integritas merupakan kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Dengan kesimpulan bahwa kita membutuhkan integritas untuk anti korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.